Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini saya akan membahas tentang kata ulang. Mari kita lihat sama-sama. Kata ulang. Yang mau kita bahas adalah kata ulang berdasarkan bentuk. Apa itu kata ulang? Kata ulang adalah bentuk kata yang diperoleh melalui proses reduplikasi atau pengulangan. Reduplikasi atau pengulangan, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kata ulang sebagian atau dwipurwa. Adalah kata-kata yang mengalami proses reduplikasi pada sebagian kata saja. Biasanya proses reduplikasi terjadi pada bagian awal kata. Jadi di bagian kata ulang dwipurwa ini terjadi proses reduplikasinya hanya di awal saja ya. Seperti apa? Mari kita lihat contoh. Yang pertama, tetangga. Kata dasarnya tangga. Nah, kata ulangnya hanya ada di depan dua huruf. Huruf yang pertama itu sama dengan kata dasar T. Lalu huruf yang kedua itu hanya beda vokalnya saja ya. Kalau dari kata dasarnya itu vokalnya A, lalu di kata ulang itu berubah jadi E. Kita lihat contoh yang kedua, tetua sama. Kata ulang di awalnya itu dua huruf di depan ya. Kemudian dedaunan. Kata dasarnya daun. Contoh kalimat. Sinta menyapu dedaunan yang telah memenuhi pekarangan rumah. Oke, lanjut berikutnya. Dwilingga adalah kata yang mengalami proses reduplikasi secara keseluruhan. Contoh, bapak-bapak. Jadi pengulangannya ini utuh, tidak ada imbuhan, tidak dikurangi dan juga tidak ditambahi. Bapak-bapak, rumah-rumah, mobil-mobil. Oke, kalau misalnya salah satu kata ulang ini saya hilangkan, misalnya nih, mobil. Satu kata mobil saya hilangkan, artinya tetap mobil kan, kendaraan beroda 4. Mobil itu mungkin satu, kalau mobil-mobil berarti lebih dari satu. Oke, lanjut contoh kalimat. Rumah-rumah yang ada di bantaran Sungai Ciliwung terendam banjir, berarti rumahnya itu lebih dari satu atau banyak ya. Lanjut, yang ketiga, kata ulang berubah bunyi adalah kata yang mengalami proses reduplikasi dan perubahan bunyi pada kata pertama maupun kata kedua. Jadi perubahan bunyi itu ada di kata yang pertama maupun kata yang kedua. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, sayur mayur. Perubahan kata atau perubahan bunyi itu ada di kata yang kedua, yaitu mayur. Contoh yang kedua, gerak gerik. Perubahan bunyi ada di kata yang kedua, gerik. Lauk pauk. Perubahan bunyi ada di kata yang kedua, pauk. Contoh kalimat, ibu membeli sayur mayur di pasar. Berarti ibu membeli sayur-sayuran ya di pasar. Oke, berikutnya yang keempat, kata ulang berimbuhan adalah kata yang mengalami proses reduplikasi dengan mendapat imbuhan pada kata pertama maupun kedua. Jadi imbuhannya ini bisa di kata yang pertama maupun yang kedua. Seperti apa? Kita lihat contohnya. Yang pertama, rumah-rumahan. Kata dasarnya itu rumah. Imbuhannya ada di kata yang kedua di akhir. Imbuhannya an.
Maaf, memaafkan. Kata dasarnya maaf. Imbuhannya itu ada di kata yang kedua, mekan, di awal dan di akhir. Bersalam-salaman. Imbuhannya ada di kata yang pertama dan kata yang kedua, di awal dan di akhir. Beram. Contoh kalimat. Kakak membuat rumah-rumahan dari kertas. Oke. Lanjut. Yang terakhir. Kata ulang semu adalah kata ulang yang hampir sama dengan kata ulang dwilingga, hampir sama ya. Tetapi bedanya adalah pada kata ulang semu tidak memiliki makna atau maknanya berbeda jika dipisah. Oke, tadi saya sudah berikan contoh kata ulang dwilingga, mobil, mobil. Jika mobil saya hilangkan satu, artinya tetap mobil kendaraan beroda 4. Tapi kalau kata ulang semu ini beda. Jika satu kata dihilangkan, maka maknanya berbeda atau tidak memiliki makna. Contoh, ubur-ubur. Ubur-ubur itu artinya kan hewan laut. Tapi kalau satu kata ubur saya hilangkan, ubur itu artinya apa? Artinya beda, bukan hewan laut lagi atau tidak punya arti atau tidak punya makna. Ya, jadi kalau ubur-ubur itu hewan laut, tapi kalau saya hilangkan satu ubur, jadi ubur saja, ubur itu tidak ada artinya. Atau artinya bukan hewan laut lagi, tapi sudah berbeda artinya. Kupu-kupu. Terus yang ketiga, pura-pura. Pura-pura itu artinya kan tidak jujur atau berbohong. Pura-pura. Kalau hanya satu kata, pura, itu artinya sudah berbeda lagi, maknanya sudah berbeda lagi, sudah bukan maknanya berbohong atau tidak jujur. Oke, nah seperti itu bedanya. Jelas ya? Contoh kalimat. Dia pura-pura tidak tahu tentang masalah itu. Berarti dia pura-pura tidak tahu tentang masalah itu. Pura-pura itu tidak jujur ya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Kira-kira seperti itu materi kata ulang dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat, rajin belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa.